Berikutnya adalah saya akan memindahkan variabel-variabel ini supaya tidak terlalu penuh di dummy ya. Saya pindahkan ke chart. Ya, karena toh nanti dia akan ditampilkan di sini. Chart, cut, Ctrl S, Ctrl X, Ctrl V. Ya. Kita pindahkan saja. Ini saya taruh di sini. Ya. Nanti teman-teman bisa menempatkan sendiri. Kira-kira ada perubahan seperti apa? Silahkan dinikmati ya, karena itu proses pembelajaran juga. Nah, ini kaitannya nanti dengan tampilan ya. Tampilan indah atau tidak, nah itu diserahkan ke masing-masing yang menggunakan. Baik teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini adalah sebuah variabel yang bebas ya. Jadi dia menentukan dirinya sendiri. Tidak terkait dengan yang lain. Tahun tidak berhubungan dengan yang sini. Baik kelompok maupun jenis. Nah, demikian juga kelompok. Kelompok tidak terkait dengan tahun ataupun jenis. Tetapi kelompok akan menentukan jenisnya. Sehingga perlu kita cek dulu, karena jenis itu tergantung dengan kelompok, maka kita perlu cek apakah dia masih normal atau tidak. Ya. Kalau kita ganti, misalkan semusim, ya berarti masih bisa. Teman-teman perhatikan tadi ada error yang muncul pada saat ya, isiannya kosong atau isiannya tidak sesuai. Nah, supaya tidak tampak yang kurang nyaman, saya biasa menambahkan if error. If error, kalau benar maka ini dieksekusi, kalau ada muncul error maka saya memberikan perintah untuk dikosongkan saja. If error, saya kosongkan. Iya. Sehingga pada saat tidak ada pilihan, dia tidak akan menunjukkan errornya. Baiklah, itu tadi kita pindahkan. Lalu berikutnya adalah kita akan mengurutkan data ini sesuai dengan produksinya. Kalau biasanya kan kita mengurutkan mungkin seperti ini ya. Copy dulu, sebentar. Lalu kita panggil sort gitu ya. Mungkin pakai custom sort, kita urut berdasarkan produksi. Nah, kurang lebih seperti itu, dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Ya. Nah, maka produksinya berurut seperti ini. Tapi kita tidak akan melakukan itu secara manual, sehingga kita akan memanipulasi sedikit ya, datanya supaya dia mau tampil dengan berurut. Jadi ini ada rank atau peringkat ya. Karena ada 8 kabupaten kota, berarti saya butuh 8. Ya, ini kita sebut saja seperti ini. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan oleh kita pada saat akan mengurutkan sebuah data yang akan dipergunakan sebagai referensi utama untuk menentukan kolom-kolom berikutnya. Jadi di sini saya akan mengurutkan menurut produksinya, ya. Sangat boleh jadi kalau banyak atau beruntun dalam series yang panjang, wilayahnya atau banyak itu nanti akan ada yang angkanya sama. Nilainya sama. Misalkan di sini Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang sama-sama 300. Atau bertiga dengan Kota Cilegon sama-sama 300.
Untuk menghandle permasalahan itu, saya membuat dummy. Dummy ini saya yakini tidak akan mengubah bentuk akhir dari atau hasil dari tabel yang akan disajikan. Jadi proses dummy-nya adalah karena kabupaten kotanya berjumlah 8 atau kurang dari 10, maka saya menggunakan kode atau nomor kolom yang dipakai. Tapi kalau kasusnya lebih dari 10, ya 10 atau lebih, maka harus mempergunakan yang lain lagi. Nah, di sini saya pergunakan nomor kolom saja. Ya. Tulis dulu misalkan dummy-nya, dummy yang akan kita urutkan ya. Saya gabungkan datanya dari produksi dan nomor kolom. Ya, seperti ini. Nah, pada saat dua angka itu yang awalnya bertipe number atau general gitu ya, yang bisa diurutkan seperti angka gitu kan, atau angka memang angka, pada saat digabungkan dia akan berubah sifat, mirip seperti teks. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan number value. Silakan kalau ingin menggunakan value. Saya menggunakan number value supaya dia bisa berubah menjadi number. Kita klik copy paste ya. Copy, kita tidak memerlukan yang ke 9 atau untuk Banten karena yang akan kita urutkan hanya kabupaten kotanya saja. Ya, setelah kita dapatkan ini, maka kita harus membuat satu lagi di sini kolom. Nah, di kolom inilah dummy itu akan diurutkan. Ya, dummy itu akan diurutkan. Kalau kita menggunakan perintah rank, maka kita akan mendapatkan peringkatnya, peringkat 1, peringkat 2, dan seterusnya. Sementara peringkat sudah ada di kolom G. Jadi kita membutuhkan nilainya. Yang peringkat 1 itu berapa nilainya, peringkat 2 berapa nilainya, dan seterusnya. Nah, makanya kita akan, karena mengurutkannya dari besar ke kecil, saya harus menggunakan formula large. Ya, large. Large yang kita pergunakan array-nya adalah ini. Dummy ya. Kita pergunakan ini dari ranking 1 sampai ranking 8 menggunakan array yang sama. Maka kita kunci. Tekan F4 sekali, maka semua langsung jadi dikunci. Dan peringkat yang akan dimunculkan tentunya mengacu pada rank-nya. Ya, di sini. Peringkat 1, peringkat 2, dan sampai dengan peringkat 8. Kita kunci saja di kolomnya. F4 sebanyak 3 kali. Oke, kita dapat? Ya, dapat. Setelah kita dapatkan urutan dummy-nya, maka nama kabupaten kota, tanamannya yang dipanen, produksinya berapa, ya kan? Satuan yang dipanennya berapa, kemudian produksinya berapa, itu akan kita panggil dengan fungsi lookup. Dari mana lookupnya? Lookupnya di kolom pertama yaitu dummy. Ya. Kita panggil ini, ya. Kemudian lookupnya melihat ke array yang mana? Array-nya ada di sini. Apakah array-nya berubah? Ya, tidak. Array-nya tetap. Kita kunci langsung F4. Ya. Kemudian kabupaten kota itu ada di kolom berapa? Adanya di kolom ketiga ya. Dari dummy, terus nomor kolom, baru nama kabupaten kota, ada di kolom ketiga. Jangan lupa referensinya kita kunci di kolomnya. F4 3 kali. Ya. Dengan demikian kita bisa mengopinya ke samping kanan ya. Ctrl C, Ctrl V, kemudian lalu kita edit rumusannya. Jadi tanaman itu di kolom keempat dan produksinya ada di kolom kelima. Baik.
Setelah kita dapat 3 kolom ini, maka kita copy paste ke bawah, dapatlah nilainya. Jadi ini loh yang kita pergunakan untuk tampil di dashboard depan. Kita berikan warna yang menarik.